Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviardi bersama Nilma Lasari akan membimbing para siswa kami membuat video pembelajaran biologi tentang pembelahan atau penggandaan sel. Karena keterbatasan akibat peristiwa COVID-19 di mana kita akan melaksanakan pembelajaran secara virtual, maka video ini disusun secara kolaborasi, yaitu Atika Septiana akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara umum dan fase interfase. Kemudian Fatarani akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara mitosis. Muhammad Ramadhani akan menjelaskan pembelahan sel secara meiosis. Yaumil Fitri Handayani akan menjelaskan pembelahan peristiwa spermatogenesis dan oogenesis. Yasniati Putri akan menjelaskan peristiwa gametogenesis pada tumbuhan. Video pembelajaran ini nanti akan disimpulkan terakhir oleh Nilma Lasari. Anda tertarik? Silakan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip, silakan like, subscribe supaya kami bisa membangun channel YouTube ini. Halo, Atika Septiana, silakan kamu lanjutkan. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pembelahan atau penggandaan sel. Dan saya, Atika Septiana, akan menjelaskan tentang pembelahan atau penggandaan sel secara umum dan fase interfase. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri. Pada tahun 1858, Rudolf Virchow, seorang dokter dari Jerman, menyatakan teori mengenai sel yaitu omnis cellula e cellula, yang artinya bahwa setiap sel berasal dari sel lainnya. Sel memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Pembelahan atau penggandaan sel dapat terjadi pada organisme uniseluler maupun multiseluler untuk perkembangbiakan pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Sel yang membelah atau menganda disebut sel tetua, sedangkan sel hasil pembelahan atau penggandaan disebut sel anakan. Tujuan pembelahan atau penggandaan sel adalah untuk mengatur dan menjamin bahwa sel anakan menerima informasi genetik dari sel tetuanya. Macam-macam pembelahan atau penggandaan sel. Pembelahan atau penggandaan sel dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pembelahan atau penggandaan sel secara langsung. Pada pembelahan atau penggandaan sel secara langsung ini tidak didahului dengan tahap interfase. Yang kedua, pembelahan atau penggandaan sel secara tidak langsung. Pada pembelahan atau penggandaan sel secara tidak langsung ini didahului dengan adanya tahap interfase. Hai semua, sebelum saya melanjutkan materi dari Atika Septiana, perkenalkan nama saya Fatarani Hidayati, saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Atika Septiana, yaitu tentang tahapan mitosis. Tahapan mitosis terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Tahapan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Setiap sel anakan memiliki kromosom yang sama dengan induknya. Tahapan mitosis terjadi pada sel eukariotik. Jika sel induk yang membelah memiliki kromosom diploid, maka sel anakan yang dihasilkan dari pembelahan atau penggandaan mitosis akan menjadi dua sel anakan yang juga diploid. Dengan kata lain, pembelahan atau penggandaan sel mitosis terjadi selama pertumbuhan reproduksi aseksual. Pada hewan dan tumbuhan, mitosis terjadi pada sel meristem somatis atau sel tubuh yang masih muda, yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, sel telur yang telah dibuahi sperma menjadi zigot. Zigot membelah beberapa secara mitosis untuk membentuk suatu embrio. Pada tumbuhan berbunga, pertumbuhan terbesar terjadi pada akar ujung, dan ujung tunas batang, pembelahan penggandaan mitosis terjadi pada sel-sel meristem di kedua tempat tersebut. Baiklah, kita lanjut kepada ciri dan tahapan mitosis. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tahapan interfase, yang sering disebut dengan tahap persiapan. Pada tahapan ini, sel dianggap istirahat dari proses pembelahan atau penggandaan.
Meskipun demikian, sebenarnya tahapan interfase merupakan tahap yang aktif dan penting untuk persiapan pembelahan atau penggandaan. Persiapan ini berupa replikasi DNA atau melipat gandakan DNA dari satu salinan menjadi dua salinan. Pada umumnya, sebagian besar waktu hidup sel berada pada tahap ini. Yang pertama adalah fase G1, berlangsung selama 6 hingga 12 jam, tahap terjadinya metabolisme dan sintesis berbagai komponen sel. Untuk pertumbuhan sel, fase ini belum mengadakan replikasi DNA, sehingga DNA masih berjumlah satu salinan atau 1C sama dengan satu kopi salinan, dan diploid 2N. Dua fase berlangsungnya selama 6 atau 8 jam. Tahap terjadi replika DNA, kromosom, dan sintesis. Pada fase ini, sel-sel menggandakan replikasi atau penggandaan jumlah salinan, sehingga fase sintesis akhirnya menghasilkan dua salinan DNA atau diploid 2C2N. Yang ketiga adalah fase G2, berlangsung selama 3 hingga 4 jam. Pada fase G2, replikasi DNA selesai dan sel bersiap-siap menggandakan pembelahan atau penggandaan. Pertumbuhan sel dan metabolisme normal berlanjut sampai terjadi mitosis. Tahapan kedua yaitu tahap mitosis. Mitosis adalah tahap pembelahan atau penggandaan inti sel. Tahapan ini terdiri dari fase atau tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap profase. Berlangsung lebih lama dan membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan subfase lainnya. Pada profase, terjadi peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, benang-benang kromatin dalam inti sel mulai tergulung menjadi rapat dan tergulung menjadi padat, pendek, dan menebal menjadi kromosom yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Kromosom sudah tampak mengganda atau berduplikasi dan tersusun dari sepasang kromatid saudara kembar yang dihubungkan oleh sentrometer. Yang B, anak inti atau nukleolus, menghilang sehingga tidak terjadi lagi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Yang C, di dalam sitoplasma mulai terbentuk gelendeng mitotik atau benang-benang spendel yang terbuat dari mikrotubula yang memancar dari kedua sentrosom yang saling menjauh. Yang kedua adalah tahap metafase. Metafase berlangsung paling cepat. Pada metafase terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang A, kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut bidang ekuatorial atau pelat metafase. Bidang khayal yang membagi sel dengan jarak yang sama. Yang B, sentromer dari seluruh kromosom membentuk formasi satu baris. Kinetokor dari kromatid saudara melekat pada mikrotubula yang berasal dari arah kutub yang berlawanan. Baiklah, kita masuk yang ketiga adalah tahap anafase. Pada anafase terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah sehingga kromatid saudara yang semula menyatu pada akhirnya terpisah dan terbentuk kromosom yang lengkap. Yang B, masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan pada saat mikrotubula kinetokor memendek. Bagian lengan kromatid bergerak ke belakang sentromernya karena sentromer tertarik lebih dulu oleh mikrotubula. Yang C adalah mikrotubula non-kinetokor, terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Yang D adalah pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki koleksi kromosom yang ekuivalen dengan lengkap 2N. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan telofase. Pada telofase terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pada telofase, awal mikrotubula non-kinetokor memanjang lagi sehingga sel semakin panjang. Yang kedua, terbentuk nukleolus atau anak inti pada kedua kutub sel. Yang ketiga, kromosom di sebuah kutub mulai membuka kumparannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin yang longgar. Keempat, gelendong berdegenerasi, membran inti terbentuk kembali dari fragmen-fragmen membran inti sel induk, sebagian lain sistem endomembran. Selanjutnya, tahapan sitokinesis. Tahapan sitokinesis adalah sitoplasma terbagi menjadi dua. Pada sel hewan, membran sel melekuk, kromosom kembali ke ukuran semula. Sedangkan pada sel tumbuhan membran sel yang tidak melekuk, terbentuk lempengan membran dari gabungan beberapa vesikula di bagian bidang pembelahan atau penggandaan. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ramadhani. Halo teman-teman, saya
Muhammad Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1 akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Fatarani Hidayati. Meiosis merupakan tahapan pembelahan atau penggandaan sel yang terjadi pada sel eukariotik yang bereproduksi secara seksual. Beberapa tahapan meiosis serupa dengan tahapan yang terjadi pada mitosis. Tahapan meiosis dimulai dengan penggandaan kromatin pada interfase. Setelah itu, fase meiotik yang meliputi meiosis 1 dan meiosis 2 dan diakhiri oleh sitokinesis untuk setiap akhir fase meiotik. Meiosis disebut pula pembelahan atau penggandaan reduktif karena terjadi pemisahan pasangan kromosom dari diploid menjadi haploid. Meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang mempunyai satu macam kromosom sel induk. Misalnya, dari sel yang memiliki kromosom XY akan menjadi sel yang hanya memiliki kromosom X atau Y saja. Proses ini terjadi pada saat pembentukan gamet dan pembentukan spora pada tumbuhan. Ciri dan tahapan meiosis. A. Interfase. Meiosis dimulai dengan interfase, yakni fase penggandaan kromatin. Penggandaan kromatin pada interfase ini belum bisa diamati, karena masih berada pada dalam bentuk benang kromatin yang longgar. Pada profase 1, akan terlihat bahwa setiap kromosom homolog bereplikasi membentuk kromatid saudara yang identik yang akan tetap bersama sampai meiosis 2. Proses ini sama dengan replikasi kromatin yang mendahului mitosis. Sentrosom juga mengalami replikasi menjadi 2 untuk menghasilkan serabut gelondong. Meiosis 1. Meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksi yang menghasilkan 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Meiosis 1 terdiri atas 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. 1. Profase 1. Profase 1 merupakan fase terpanjang yang diperlukan dalam meiosis. Profase 1 terdiri atas 5 subfase. Perhatikan gambar-gambar berikut. 2. Metafase 1. Kromosom tetrad bergerak di bidang ekuatorial sehingga tampak 2 barisan kromosom kembar. Mikrotubula konektor dari satu kutub sel melekatkan diri pada setiap sentromer kromosom, dan mikrotubula dari kutub yang berlawanan menempel pada sentromer kromosom homolog. 3. Anafase 1. Benang-benang spindal menggerakkan dan menarik kromosom homolog ke arah kutub yang berlawanan, sehingga pasangan kromosom homolog tersebut terpisah. Sentromer tidak berpisah, melainkan tetap menyatukan kromatid saudara sehingga masing-masing kromosom homolog tetap terdiri atas 2 kromatid saudara. Anafase 1 menyebabkan 2 unit kromosom diploid terbagi menjadi 4 unit kromosom yang masing-masing bersifat haploid. 4. Telofase 1 dan sitokinesis 1. 1. Kromosom homolog sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki satu set kromosom yang haploid. 2. Sitokinesis terjadi secara simultan dengan telofase 1 untuk membentuk 2 sel anak. 3. Pada sel hewan terbentuk alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk pelat membran yang tersusun atas vetukula. 4. Hasil pembelahan atau penggandaan meiosis 1 adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki satu set kromosom yang haploid. Kromosom tersebut terdiri atas sepasang kromatid. C. Meiosis 2. Pada pembelahan atau penggandaan melalui tahapan meiosis 2, tidak terjadi replikasi DNA. Meiosis 2 merupakan tahap pemisahan kromatid pasangannya dari kromosom haploid. Tahapan meiosis 2 meliputi tahapan sebagai berikut. 1. Profase 2. 1. Benang spindal mulai terbentuk. 2. Kromatid-kromatid masih melekat pada sentromennya. 2. Metafase 2. Kromosom berjajar di bidang ekuatorial dan terlihat hanya dalam satu baris. 3. Anafase 2. 1. Sentromer kromatid-kromatid berpisah sehingga kromatid tersebut menjadi kromosom individual. 2. Benang spindal memendek sehingga kromatid tertarik ke arah kutub yang berlawanan. 4. Telofase 2 dan sitokinesis 2. Kromatid telah sampai di kedua kutub yang berlawanan.
berubah menjadi benang-benang kromatin yang memadat menjadi kromosom. 2. Terbentuk membran nukleus pada kutub sel yang berlawanan sehingga membentuk nukleus yang haploid. 3. Pada akhir hasil sitokinesis, dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yaumil Fitri Hidayani. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Muhammad Ramadhani. Sebelumnya, teman saya tadi sudah menjelaskan tentang pembelahan sel secara meiosis. Sekarang saya akan membahas tentang spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam testis. Ketika anak laki-laki mengalami masa pubertas, maka sel-sel primordial pada epitel terminal tubulus seminiferus akan berdiferensiasi menjadi sel induk sperma yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini memperbanyak dirinya secara meiosis berturut-turut. Adapun mekanisme dari spermatogenesis adalah spermatogenesis dimulai dengan membesarnya masing-masing spermatogonium, kemudian terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom sehingga terbentuklah tetrat. Sel ini disebut dengan spermatosit primer atau spermatosit 1 yang memiliki kromosom diploid. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder atau spermatosit 2 yang haploid. Satu sel spermatosit sekunder memiliki gonosom X, sedangkan spermatosit sekunder lainnya memiliki gonosom Y. Kedua spermatosit sekunder tumbuh membelah menjadi meiosis 2. Terbentuklah 4 spermatid yang haploid. Keempat spermatid mengalami proses pematangan dan pertumbuhan ekor menjadi spermatozoa yang fungsional. Artinya dapat melakukan fungsinya dalam proses pembuahan. Spermatozoa yang dihasilkan memiliki kromosom yang haploid sebanyak 50% gonosom X dan 50% gonosom Y. Rumus kromosom spermatozoa pada manusia adalah 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Keadaan ini menyebabkan terjadinya pembuahan yang menghasilkan kemungkinan anak laki-laki 50% dan perempuan sebanyak 50%. Laki-laki memiliki masa produktif spermatozoa mulai dari masa pubertas hingga selama hidupnya jika kondisi mendukung. Yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Sel telur dihasilkan oleh sepasang ovarium yang berada di dalam rongga tubuh di sekitar pinggang. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet yang memiliki banyak fase istirahat. Ketika berada pada fase embrio, ovarium telah memulai oogenesis. Akan tetapi, proses tersebut terhenti sementara saat profase 1. Oogenesis tersebut baru berlanjut ketika pubertas, ditandai dengan sekresi FSH atau hormon perangsang folikel. Secara periodik menginduksi oosit primer untuk menyelesaikan meiosis 1. Oosit sekunder hasil meiosis 1 ini pun tidak langsung masuk ke tahapan meiosis 2. Pada manusia, oosit sekunder dipicu terlebih dahulu oleh penetrasi sel sperma untuk bisa melanjutkan meiosis 2. Proses oogenesis berlangsung di dalam ovarium dan didahului oleh pembelahan mitosis sel induk ovum atau oogonium. Hasil pembelahan dari oogonium adalah oosit primer. Pada proses meiosis 1, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang tidak sama,
yaitu satu sel berukuran besar yang disebut dengan oosit sekunder dan satu sel lagi berukuran kecil yang disebut dengan kutub pertama. Pada proses meiosis 2, oosit sekunder atau haploid membelah menjadi dua sel yang tidak sama besarnya. Satu sel berukuran disebut ootit yang mengandung nukleus, kuning telur, dan sitoplasma sel. Sedangkan satu sel yang lain berukuran kecil dan hanya mengandung nukleus dan disebut badan kutub kedua. Badan kutub pertama juga mengalami pembelahan meiosis 2, membentuk dua sel kecil badan kutub kedua. Dengan demikian, pada akhir meiosis 2 terbentuk 4 buah sel, yaitu satu sel besar yang disebut dengan ootit dan 3 sel kecil yang disebut dengan badan kutub atau polosit. Ootit dapat tumbuh menjadi ovum dewasa tanpa mengalami pembelahan sel lagi. Sementara 3 sel badan kutub yang berukuran kecil mengalami degenerasi atau penyusutan dan tidak berfungsi. Pada akhir proses oogenesis hanya tinggal satu sel ovum yang fungsional. Satu sel ovum tersebut mengandung nukleus, kuning telur, sitoplasma, dan ribosom, dan organel lainnya dalam jumlah yang cukup. Keadaan demikian penting untuk proses pertumbuhan zigot di kemudian hari. Oogenesis dan spermatogenesis keduanya melalui tahapan meiosis dalam penganggaannya. Akan tetapi, spermatogenesis dan oogenesis berbeda dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pada saat hasil meiosis, oogenesis hanya satu sel haploid saja yang fungsional menjadi sel ovum, sedangkan 3 sel lainnya mengalami degenerasi. Hal tersebut berbeda dengan spermatogenesis. Keempat sel anakan hasil meiosis 1 dan 2 berkembang menjadi sel sperma. Yang kedua yaitu sel-sel asal sperma berkembang terus melalui tahapan mitosis sepanjang hidup pria. Akan tetapi, pada wanita saat lahir telah memiliki semua sel yang akan berkembang menjadi sel telur. Yang ketiga yaitu oogenesis mempunyai periode istirahat yang panjang, berbeda dengan spermatogenesis yang bisa menghasilkan sel sperma secara terus-menerus. Sebanyak itulah pembahasan materi saya tentang spermatogenesis dan oogenesis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Yasniati Putri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika Yaumil Fitri Hidayani tadi telah menyampaikan tentang spermatogenesis dan oogenesis, maka selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang gematogenesis pada tumbuhan. Baiklah, alat kelamin pada tumbuhan darat misalnya Gymnospermae dan Angiospermae adalah bunga. Struktur bunga yang lengkap terdiri dari alat kelamin betina yang disebut putik yang tersusun dari bakal biji atau ovarium, tangkai putik dan kepala putik. Sedangkan alat kelamin jantan yang dinamakan benang sari dilengkapi oleh perhiasan bunga yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Gematogenesis pada tumbuhan ini ada dua macam. Yang pertama mikrosporagenesis dan yang kedua megasporagenesis. Mikrosporagenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari dimulai dari sel induk mikrospora yang mengganda melalui meiosis, kemudian menghasilkan 4 mikrospora yang dinamakan tetrat. Kenapa dinamakan tetrat? Karena keempat mikrospora tersebut menempel menjadi satu. Baiklah, selanjutnya yang kedua tentang megasporagenesis, yaitu merupakan pembentukan sel gamet betina yang berlangsung di ovarium. Di dalam ovarium ini terdapat bakal biji atau ovolum yang mengandung sel induk megaspora. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Hai, jadi setelah penjelasan tadi dan berakhir oleh Yasniati, nah di sini saya Nilma Lasari akan menyimpulkan materi tentang pembelahan sel. Kita bahas yang pertama itu dulu ada siklus sel. Siklus sel itu merupakan tahapan yang terjadi pada saat pembelahan sel, yaitu meliputi tahapan fase interfase, fase mitosis, dan fase sitokinesis. Selanjutnya itu ada mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada tubuh organisme yang terjadi satu kali pembelahan. Nah, hasilnya itu sel anak identik dengan sel induknya. Mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel pada proses pertumbuhan, ganti sel yang rusak dan reproduksi organisme bersel satu. Selanjutnya itu ada meiosis. Meiosis terjadi dalam dua kali pembelahan, yaitu ada meiosis 1 dan ada meiosis 2, yang masing-masing mengalami proses itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom agar pada generasi selanjutnya mempunyai sel dengan jumlah kromosom tetap dan membentuk sel-sel kelamin haploid, yaitu pada hewan dan manusia. Gametogenesis pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu ada spermatogenesis dan oogenesis. Adapun gametogenesis pada hewan itu terdiri dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Spermatogenesis adalah salah satu pembentukan sperma yang terjadi di testis. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari yang terjadi pada kotak sari. Adapun megasporogenesis yaitu adalah proses pembentukan megaspora atau kandung lembaga yang terjadi di bakal buah atau di ovarium. Nah, itulah kesimpulan dari pembelahan sel. Selamat menyaksikan video dari kami. Tunggu video kami selanjutnya. Dah.